itu demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai seperti keberagaman dan toleransi, serta keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat dan diwujudkan melalui pemilihan umum yang demokratis, serta mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, dan adanya badan peradilan yang merdeka dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pemilu. Pemilu atau singkatan dari pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah untuk memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam pemilihan umum, warga negara yang telah memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik. Pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara. Selanjutnya, terdapat 6 asas pemilu yang biasa dikenal dengan sebutan luber jurdil. Mulai dari asas yang pertama, yaitu langsung, di mana rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya. Umum dimaksudkan kepada semua warga negara yang berusia 17 tahun atau sudah menikah berhak memilih, dan usia 21 tahun berhak dipilih. Bebas adalah kebebasan rakyat untuk memilih tanpa adanya pengaruh, tekanan, maupun paksaan dari siapapun. Rahasia adalah di mana rakyat pemilih dijamin oleh peraturan di mana tidak akan diketahui oleh pihak siapapun. Jujur maksudnya adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas pemilu yang terakhir adalah adil, di mana setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Lembaga yang pertama ada KPU atau Komisi Pemilihan Umum. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Jumlah anggota KPU ada 7 orang, KPU Provinsi ada 7 orang, KPU Kabupaten dan Kota ada 5 orang. Lembaga yang kedua ada Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota Bawaslu ada yang pertama ada Bawaslu RI dengan anggota 5 orang, Bawaslu Provinsi dengan anggota 5-7 orang, Bawaslu Kabupaten atau Kota 5 orang, Panwaslu Kecamatan 3 orang, dan Panwaslu Desa ada 5 orang. Lembaga yang ketiga adalah lembaga DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP dibentuk paling lama 2 bulan sejak anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah atau janji. Anggota DKPP ada 7 orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 jenis permasalahan pemilu di Indonesia. Yang pertama, itu pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu.
diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Apabila melanggar, akan menerima sanksi terbagi atas teguran, peringatan, dan pemberhentian sementara hingga tetap. Yang kedua, sengketa pemilu. Itu dibagi dua, yaitu yang pertama, sengketa proses pemilu, yaitu perselisihan akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Proses ini melalui Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, sengketa hasil pemilu, yaitu perselisihan akibat penetapan perolehan hasil pemilu secara nasional. Akibatnya dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Lembaga yang berwenang adalah MK. Yang terakhir, pelanggaran administratif pemilu, dikenal juga dengan pelanggaran administratif TSM, yaitu terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satunya ialah menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih secara TSM. Lalu dari Indonesia sendiri, ada nggak sih contoh dari pelanggaran pemilu yang pernah terjadi? Tentu saja ada. Salah satu contohnya baru-baru saja terjadi, yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. DKPP memutuskan bahwa ketua dan anggota KPU telah melanggar kode etik terkait tindak lanjut atas putusan MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. DKPP menyatakan tindakan ketua dan anggota KPU sudah sesuai konstitusi, tetapi tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu. Tindakan KPU menerima pendaftaran hingga menetapkan Gibran Rakabuming Raka, yang biasa dipanggil Gibran, sebagai cawapres atau calon wakil presiden dianggap tidak sesuai karena KPU belum merevisi peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden yang tercantum pada PKPU nomor 19 tahun 2023. Nah, dengan demikian, pendaftaran Gibran seharusnya tidak diterima karena PKPU nomor 19 tahun 2023 masih mengatur syarat calon berusia minimal 40 tahun. Lalu, bagaimana hal tersebut dapat ditangani? Pelanggaran kode etik pemilu dapat ditangani dengan rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik pemilu yang diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang biasa disebut DKPP dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran. Kemudian, alur-alurnya dapat dilihat pada gambar ini.